Bersyukur dengan hati dilakukan dengan menyadari sepenuhnya bahwa nikmat yang diperolehnya itu adalah semata-mata karena anugerah Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan cara ini akan mengantarkan manusia untuk menerima anugerah dengan penuh kerelaan tanpa menggerutu ataupun keberatan. Betapapun kecilnya nikmat atau anugerah tersebut, bersyukur dengan cara yang sedemikian ini dapat membuat seseorang yang mendapatkan nikmat menyadari betapa besar dan banyaknya kemurahan Allah Subhanahu wa taala serta kasih sayangnya yang telah diterimanya begitu banyak, sehingga terlontar dari lidahnya pujian kepadanya, alhamdulillah. Seseorang yang bersyukur dengan hatinya saat ditimpah malapetaka pun boleh jadi ia bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala bukan atas malapetaka tersebut, akan tetapi karena terbayang olehnya bahwa yang dialaminya itu pasti lebih ringan dari kemungkinan lain yang dapat terjadi tanpa disadari. Dari kesadaran tentang makna-makna tersebut, maka ia tersungkur sujud untuk menyatakan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bersyukur dengan lisan. Bersyukur dengan lisan atau lidah itu mengakui dengan ucapan bahwa sumber segala nikmat adalah dari Allah. Sambil memujinya, alhamdulillah, alhamdulillah. Beberapa ayat Al-Quran mengisyaratkan bahwa pujian kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilakukan atau disampaikan dengan alhamdulillah. Jika mengembalikan segala puji bagi Allah, maka berarti saat kita memuji seseorang karena kebaikannya, umpama, sebenarnya pada akhirnya pujian tersebut harus dikembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber dari segala sumber kenikmatan. Begitu pula jika ada seseorang yang dinilai kurang baik, maka seharusnya kita sadar bahwa penilaian tersebut adalah hasil akibat dari keterbatasan manusia di dalam menentukan tolak ukur penilaiannya. Kemudian yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan. Nabi Daud alaihissalam beserta putranya Nabi Sulaiman alaihissalam telah memperoleh nikmat yang tiada taranya, banyak sekali. Kepada mereka sekeluarga, Allah Subhanahu wa taala berpesan dengan firman-Nya di dalam surat Saba. I'malu ala Dawuda syukron. Bekerjalah wahai keluarga Nabi Daud sebagai tanda bersyukur. Bekerja di sini berarti menggunakan nikmat yang diperoleh itu sesuai dengan tujuan penciptaan atau penganugerahannya. Oleh sebab itu, seorang yang menerima nikmat hendaklah merenungkan tujuan dianugerahkannya nikmat tersebut oleh Allah. Sebagai contoh, dapat kita ambil tujuan diciptakannya lautan oleh Allah, sebagaimana yang tersebut di dalam surat An-Nahl. Wa huwal ladzi sakharal bahra litaqulu minhu lahman tariyan wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa taral fulka mawakhira fihi wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Artinya, dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan darinya daging ikan yang masih segar, dan agar kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari karunia-Nya selain yang telah disebut, semoga kamu bersyukur. Ayat ini jelas menjelaskan di antara tujuan diciptakannya laut, sehingga dapat mensyukuri nikmat tersebut dengan mencari ikan-ikannya, mutiara yang terkandung di dalamnya, serta barang-barang yang berfaedah di dalam laut.
sekaligus mengisyaratkan untuk membuat kapal-kapal yang dapat mengarunginya dalam rangka mencari karunia Allah yang terkandung di dalam lautan itu sendiri. Atau sekarang pakai alat-alat apalah canggih untuk bisa menyelam ke dalam lautan. Dengan demikian jelaslah janji Allah, wala in syakartum la'azidannakum. Apabila kamu bersyukur, maka pasti akan aku tambah nikmatku. Bagaimana karunia Allah tidak akan bertambah jika setiap jengkal tanah yang terhampar di bumi, setiap tetes air hujan yang tercurah dari langit, setiap angin yang berhembus dipelihara dan dimanfaatkan oleh manusia. Semua benda-benda ini dipikirkan, direnungkan, kemudian disatukan, dijadikan sebagai bahan yang bermanfaat. Hadirin, inilah pentingnya daripada menggunakan akal kita, memanfaatkan fasilitas yang telah Allah berikan kepada kita. Semoga dapat menambah rasa syukur kita kepada Allah yang Maha Kuasa dan dapat menjadi bahan introspeksi bagi kita di dalam bersyukur atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala.